Oke, selamat datang di episode terbarunya Behind the Curtain and please welcome Eleven Kind. Yo, Akhirnya ya, halo. Salah Selamat satu siang. wishlist kita ya, Gap ya. Iya, di depan mata coy. Iya. Gimana nih? Apa kabar kalian bertiga selama di Jakarta ini? Baik, seru, Baik, enak. sehat. Baik. Hari keberapa ya berarti ya di Jakarta ya? Udah dalam 3 bulan kan? 3 bulan. 3 bulan. Merasakan polusi kembali tuh gimana Iya juga ya. rasanya? Ya. Lumayan kena pollution high gitu jadi. High on pollution. Makin parah kayaknya. Itu benar beda ya berarti ya soal polusi. Soalnya kita pas cabut kan lagi COVID kan, which is Oh, iya. pollution Oh, iya, lagi benar. turun banget. Iya. Benar-benar. Terus balik sini udah normal. Gue inget, Normal alias negara kedua terpolusi ya. Nah, gue inget banget tuh pas baru landing, panas banget kan. Hmm. Terus pas lagi ngantri bagasi, tiba-tiba langsung bendung, terus hujan deras. Jadi dari panas, hujan, udah gitu kan Terminal 3 kan agak banyak ininya kan, Kaca. ya, gedung-gedung segala macam. Iya. Maksudnya kayak landscape kayak gitu. Jadi kayak udaranya tuh nggak muter gitu. Terus gue kayak agak sedikit, wah sesak banget ya. Panas banget gitu, kayak humidnya parah banget waktu itu. Jadi Itu kesan kayak pertama setelah kesan kembali ke. pertama kali datang, akhirnya ketemu lagi. Nah, kita akan bertanya banyak ke Eleven Kind nih. Tapi sebelumnya kita suka mengawali dengan pertanyaan yang mungkin sedang terjadi isu-isu di belakang ini lah. Iya. Isu-isu yang sering terjadi. Kita penasaran sebagai musisi yang tinggal di London, kalian melihat reuninya Oasis kemarin Iya tuh tuh. gimana? Gimana tuh? Di sana Kalau hype-nya di sini kayak tuh, gimana ya? di sini hype ya. Lumayan. Apakah di lumayan. sana juga seperti itu? Di sini TikTok lumayan berseliweran sih. Betul. sangat sih. Kayaknya di sana hype-nya gokil juga sih. Gokil ya. Gue inget salah satu teman kita orang lokal sana itu pas tiketnya dibuka, dia ngirimin foto pacarnya, ngirimin foto kayak pakai 3 apa 4 laptop untuk bisa dapetin tiketnya Oasis. Dan itu kayak setelah 3 jam itu baru bisa dapet dia. Jadi kayaknya hype-nya kayak gede banget sih kalau menurut gue ya. Tapi kalian pendengar Oasis juga gak sih? Kalau gue dengerin Oasis pada zamannya pas masih kecil. Tapi you know, apa namanya, kayak lo besar, kayak you grew out of it gitu loh. Kayak nggak yang gila banget juga gitu, dan nggak bisa milih antara Blur. Gue nonton Blur, Oasis belum pernah nonton. Gara-gara istri gue mau nonton Blur, jadi gue nonton, dan di situ gue juga banyak lebih duduk dan nikmatin aja, bukan yang kayak fanatik gitu. Pas Oasis itu pun gue yang kayak oke, kalau dapat tiketnya ya dapat, kalau bisa nonton, kalau enggak gitu. Tapi di sana tuh tiketnya termasuk mahal atau enggak sih? Gue penasaran deh untuk comebacknya Oasis ini nih. Gue belum cek sih, cuman kayaknya kalau normal price-nya kayaknya nggak terlalu mahal. Tergantung spotnya juga sih kayaknya. Yang gue inget kayaknya mereka kan kayaknya sama Ticketmaster ya ininya ya, jualan tiketnya. Jadi kayak karena pada saat orang ngantri segala macam kan ada yang dapat tuh. Iya. Terus pas udah mau check out, jadi mereka sempat kayak ada sedikit isu gitu di sana pada saat orang mau check out, karena demand-nya tinggi, harganya pas di check out itu ke refresh berubah. Jadi harganya jadi lebih mahal gara-gara high demand tickets gitu. Dan itu sempat isu juga, makanya pas kayak gue sempat baca beritanya pas Oasis announce yang di US itu katanya yang si high demand ticketsnya dihilangin gitu, soalnya nggak make sense menurut mereka juga gitu. Oh, ada keceleknya juga di situ. Ada hampir sama berarti ya. Sama di sini ya. Jadi banding-banding. Nah, di tahun 2020 kemarin kan bisa dibilang kalian bertiga mengambil sebuah keputusan yang bisa dibilang besar lah dalam karir bermusik, yang mana itu adalah pindah ke London. Dimana buat kami ya, yang pendengar kalian juga ada dilema perasaan nih, antara sedih karena akhirnya nggak bisa ngelihat kalian tampil live lagi, tapi di satu sisi juga ikut seneng sih ya, ikut bangga bahwa ada represent Indonesia nih untuk bisa berkarir di luar negeri, di London gitu. Nah, kalian di momen itu apakah merasakan ada perbandingan perasaan seperti itu di tengah-tengah pendengar kalian, dan kalian melihatnya seperti apa waktu tahun 2020 ya berarti ya? 2022. Oh, 2022, sorry. Ya. Di kota mau ke London itu.
Mungkin kalau dari gue pada saat kita decide pindah, memang sebenarnya pada saat itu I think it's more like a business decision juga sih. Maksudnya kita pindah pada saat 2020 COVID, kita harusnya bikin konser kan. Terus waktu itu udah announce juga, terus cancel gara-gara apa namanya COVID dan lain-lain. Terus kayak 2021 kita sempat rilis single, 2021 kita bisa rilis single. Terus kita juga and then we came across with this opportunity waktu itu pada saat kita di tahun itu, dan akhirnya kita bertiga sempat mikir kayak oke, ini ada opportunity di depan mata, kayak kita mesti gimana gitu. Dan I think pada saat itu business decision yang kita lakuin adalah oke, kita pindah, tapi di satu sisi juga gimana caranya pada saat kita pindah kita pun juga bisa kayak gaining something dari masalah kayak oke, kita jadi punya pengalaman baru apa segala macam. Cuman memang pada saat kita kesana pun kita juga bisa dibilang kayak starting over juga sih, kayak kita dari nol lagi gitu, yang mungkin dari awal sampai 2019 2020 awal lah kita manggung, fans kita juga udah kebentuk di sini, terus kayak tim production apalagi gitu kan, kita udah punya polanya. Terus pada saat kita decide pindah, itu kita dari nol lagi, kita manggung di sana ya, kita nggak ada kru, kita benar-benar berangkat sendiri, setup sendiri, semua segala macam sendiri DIY lagi. Tapi I think that's menurut gue kayak learning yang menurut gue cukup bagus gitu. Apalagi di sana juga kita ketemu banyak produser musik yang ya bisa nge-shape kita, dan dari the way kita bermusik pun juga pasti berubah kan. Maksudnya kayak I think opportunity ini sangat, pada saat itu ya kita berpikir sangat sayang untuk dilewatkan, karena dari kita sendiri pun kita juga bisa berproses untuk menjadi musisi yang lebih baik. Kalau dari gue sih mungkin seperti itu. Dari Bam mungkin? Gue tahu kita bakalan balik manggung di Indonesia juga sih. Jadi kayak kalau mungkin dari sisi fans, iya mungkin ada dilema itu. Cuman kalau dari kita tahu eventually kita akan balik juga. Dan general ini rumah kita juga dan kita bakalan balik ke sini. Ya business decision itu yang harus kita ambil juga, di mana di lagi COVID, Elephant kan adalah band yang revenue paling tingginya dari manggung dan penjualan merchandise, and then follows with streaming and licensing and sync. I'm not gonna lie about the way we run our business, and that's just the way it is. I think the three of us committed to the art and the business at the same time, and I think as a band, that you turn to business is just like any other business, any industry, like a restaurant. Like imagine having a restaurant, tempat pecel lele yang lo suka, pindah kemana, yang harusnya di sebelah kantor atau di rumah lo, you'll be devastated too, right? And seeing a band that you can watch probably 7 times a week, a year, move somewhere, that could be pretty devastating for you too. But to me, it's like, no, it's bittersweet. Kita balik lagi dalam 5 tahun, manggung dengan kondisi yang kayak gini. Itu kayak, that's just, a blessing always. Pas kita COVID tuh blessing in disguise juga, kita dapat opportunity pindah ke London karena COVID. And I think every 5 years there's always something that turns around in our life. Which, kalau di sini sekarang momennya kita balik lagi, and we came back stronger, in one piece. Masih ada kita bertiga. We're healthy, we're good. It's like I can't ask for more. Kalau Kevin? Iya, kurang lebih sama sih kayak Bayu dan Bam. Dan kita bisa ngertiin gitu kenapa fans-fansnya kayak banyak yang ya mungkin bingung juga gitu kenapa ambil ada keputusan untuk kita pindah gitu. Cuman some of them real fans kayak bakal tahu lah gitu kayak journey kita gitu, kayak we always seeking for something new, kayak challenge baru gitu. Dan salah satunya ini juga gitu yang kita coba venture baru gitu untuk pindah gitu ya keluar gitu, karena kita sempat waktu itu kita bertiga sempat bahas soal kayak banyak band, kayaknya nggak hal yang baru untuk banyak band Indonesia yang main ke luar negeri gitu ya. Cuman it's different when you live there, karena lu
ngerasain langsung infrastrukturnya di sana gimana, industrinya gimana, dan gue believe banyak band yang mau keluar negeri pun misalnya mereka ada kerja sama label or promoter tuh pasti mereka diajak untuk bisa tinggal di sana karena biar lo tahu gitu, orang-orang sana tuh tahu kayak lo band yang based di sana gitu. And some of the big bands yang gue personally follow juga banyak yang misal mereka di New York tapi sebenarnya mereka bukan asli sana tapi mereka based di sana karena maybe they want to expand their music in New York first and then the whole world afterwards gitu. Dan itu kayak kurang lebih salah satu cara kita juga, dan happens kita di reallocate di London. Yeah, that's a good point. Banyak juga band yang dari US di relocate ke London. Even siapa namanya yang Australia, Gang of Youths ya, mereka dari Australia kan. Mereka sempat di London juga. Temper Trap juga ya. Ya, Bruno Mars aja dari US gitu gue pernah dengar cerita dia gitu. I think that's a good point. It's just apa namanya kayak lo harus kenal culture-nya juga di sana kayak gimana. And you don't know which market will hit first. Eventually, like think about how many British bands and American bands that are really famous here, but back home they're like not known. I can name a few, but I don't want to name them because that's like baru mau nanya throwing lagi tadi gue. shades. Siapa sih? Tadi mau sebut-sebut gitu gue mau nanya kepo gitu. Tapi gue pengen nanya deh. Kan gue sempat ngeliat video apa ya sebutnya dokumenter kali ya, Elephant Kind yang jadi intinya ada soal opportunity inilah gitu. Nah yang bikin gue penasaran adalah kesempatan apa sih sebenarnya atau bunyinya kayak gimana sih? Apakah ada orang di London sana ada yang kayak, gue suka banget nih sama band ini nih, ayo sini gue biayain terus kalian semua pindah ke London, kita mulai dari London gitu. Apakah bunyinya kayak gitu atau emang kayak gimana sih sampai harus tiga-tiganya nih, bukan salah satunya ya, maksudnya seband dipindahin ke sana gitu loh. Kayak gimana sih, gue penasaran deh. Mungkin bentuk approach pertamanya ya. Iya, itu yang tadi Bayu bilang business decision, kayak kita dapat dari Mola Records, mereka bawa kita ke sana. Pas di sana kita benar-benar kayak, dan Mola Records itu dibuat tadi awalnya buat Elephant Kind untuk pindah ke sana untuk jadi rumahnya Elephant Kind. Pas kita nyampe sana, baru kita dikenalin sama beberapa PR, beberapa manajemen, booking agent, banyak banget yang dikenalin. Cuma nggak semuanya went through gitu, karena kayak mereka udah sibuk sama projectnya, ada yang emang nggak cocok sama kita. Tapi akhirnya kita langsung dapat booking agent ini gitu, langsung dapat manajemen ini, langsung dapat ini itu radio plugger ini apa namanya yang bisa masukin kita ke radio ini, ke festival ini gitu. Karena it's a different ball game out there dari Indonesia. Di sana everything is so systematic. I'm not saying they have everything figured out, but they have the system, and which kalau lo mau ngebooking band, lo harus lewat booking agent. Kalau lo mau masukin lagu ke radio, lo ada radio pluggernya. Terus kalau lo mau hal-hal yang lain ini, lo harus punya manajemen. Jadi kayak itu semua kita build dari awal banget gitu. We're not like a band that moved there and the infrastructure is already there. We also help build the infrastructure, in which that was an easy thing to do for someone who just want to write music and get high. But it's just, no, just kidding. We can cut that, but we don't have to. So we still we do all those things all together. Jadi emang benar-benar ground up-nya tuh bukan cuman kita bawa barang ke atas panggung lagi dari kayak kita dulu, nggak pakai kru, tapi kita build the whole infrastructure juga bareng-bareng gitu. Ini Londonnya spesifik London yang mana nih? North London, East London? Kita di East London semua. East London. Di Tapi hati gue di North London. North London forever ya. Ganas ya. Oh iya, Arsenal semua deh. Bam yang Arsenal. Tadi berbicara soal infrastruktur. Tadi sempat dibahas juga sama kalian kalau banyak musisi yang bahkan dari US pun pindah ke London karena infrastrukturnya gitu. Menurut kalian apa infrastruktur yang krusial yang mungkin hanya ada di London doang sehingga kalian itu juga menjadi dorongan kalian akhirnya oke nih kalau ke London karena infrastrukturnya oke, kita kayaknya kita berada di tempat yang tepat gitu.
kalau US sama UK sih menurut gue secara infrastructure sama systematically speaking they're already there. But I think there's just cultural exchange. Okay. Cuman kalau kita yang kesana, jadi ya kita lebih kayak banyak pengalaman baru. I think the whole point of moving there, the number one thing is networking. Wherever you go in the world, when you make music, you have to network because there's a reason why they have A&R in record labels, right? Oh. And sometimes you don't need an A&R if you can A&R yourself. But also, if you think about it, kalau yang kayak kita kesana beda banget secara infrastructure kan. Cuman jadinya kita bukan yang karena kita tahu, bukan jadi yang kita glorifying. We don't glorify them like, oh my god, this is crazy. No, like they're also figuring things out as they go. Yeah. If you just move back decades ago, I mean, we were still colonized by the Dutch when they already have a systematic, like a system where the music industry is so, it's built like it's established. Yeah. We were still like post, Dutch colonialism kayak yang so pas kita nyampe sana jadinya kita yang kayak okay, there are some good things, there are some bad things, yang bagus-bagus apa yang bisa kita ambil dari ini gitu. But they work together so well. Like it's so synchronized. But also the gatekeeping is crazy as hell. Jadi kayak lo harus tahu juga bahwa di sana tuh kayak okay, we're not white with 3 brown dudes. That's a little bit further down the road than a white dude from East London trying to make music. You know what I mean? I feel like I'm gonna go like a little bit overboard here, but I think you have questions like that later on down the line. But what I'm trying to say is that it's like, they have everything, but they almost have it all, but not everything. Yeah. Kalau gue ngeliatnya juga culturally, for some reason kayak London, kayak we all know kayak dia salah satu kota paling besar lah di dunia gitu ya. Dan somehow kayak beberapa artis gitu, whether ini di music atau medium lain, menurut gue banyak yang bikin mereka special karena mereka lumayan setting the trends juga gitu sih. Kayak banyak banget gitu, kayak yang paling gampang kita lihat sih sekarang lagi meledak banget kan kayak Charlie XCX gitu. Kayak dia di London, dan kalau lo ngulik lagi lebih dalam kayak creatives behind Charlie dan Brad Tour albumnya ini tuh banyak kayak orang-orang kreatif dari London, terus kayak produsernya apanya, jadi kayak banyak hal yang kayak lo bisa lihat kalau itu successful banget di dunia gitu, dan for some reason itu attract banyak orang. Kayak gue mau kerja sama orang yang ngerjain Brad, gue mau bisa sesukses dia, gue mau bisa sekeren dia gitu, dan somehow itu kayak jadi salah satu daya tarik culture-nya yang bikin orang kayak ngeliat kayak London it's a different place, especially for music gitu. Dan banyak juga sih applies buat yang kayak di art industries yang lain gitu, nggak cuma music. Jadi lumayan gue ngeliatnya sih sekarang gitu kayak satu dekade terakhir tuh kayak lumayan trendsetting gitu sih. Secara ekosistemnya berarti ya. Itu juga. Iya, dibanding US menurut gue kayak freshest sound semua masih dari UK sih, kayak US kayak satu gitu kan. UK itu karena banyak banget imigran dari mana-mana, jadi kayak mungkin itu yang bikin mereka jadi flavorful juga. But think of it, Charlie XCX is not fully British too. Half ada Indian. Freddie Mercury is not. Dua Lipa is not. Like, you know what I mean? It's like if you're able to like combine different cultures all together, you know you'll find something even crazier than what you have. Oke. Mungkin kita flashback ke di mana tahun 2019 ya, kalau nggak salah The Greatest Ever release. Itu ada rilisan terakhir kalian tuh sebelum berangkat ke London. Ketika album itu rilis, respon dari para pendengar tuh positif. Kayak banyak, gue sering banget ngelihat merchandise kalian yang bisa custom nama itu ada di mana-mana, dan panggungan juga rame pada saat itu. Tapi mungkin berselang di rilisan berikutnya kalian pindah ke London, dan itu waktunya mungkin cepet ya. Kalian akhirnya memulai lagi dari gig kecil gitu kan. Kita sempat lihat juga video-video kalian tampil di sana, ada yang sama So Far London,
Dan itu gimana perasaan kalian ketika sempet merasakan panggung festival besar, tapi ketika pindah kalian memulainya lagi dari awal gitu? Gue personally pasti ada apa ya, ada adjustment gitu pasti ya, karena the fact kayak konteksnya kita manggung di panggung yang besar atau kecil, tapi kita pindah ke sana dan mulai gigging tuh awal-awal pasti masih bingung gitu, karena kita nggak tahu gitu manggung di sana kayak gimana gitu. Kayak banyak banget sih kalau ngomongin teknisnya, kayak some of the venues aja tuh kayak kita pernah main yang emang nggak proper buat show gitu, and we have to adapt to it, right? Kayak meanwhile kayak gue bisa yakin sih kayak banyak kalau show-show di Jakarta lebih proper gitu, mungkin karena resourcesnya lebih banyak juga pas lagi bikin show-nya gitu. Jadi kayak ada banyak hal yang kita pelajarin, which selama manggung di Indonesia dimanapun itu jadi pengalaman buat kita juga gitu. Kayak kita pernah manggungnya di festival yang besar banget sampai yang gig kecil, and it's not something new to do that again, even though it's on a different continent or region gitu. Jadi ada adaptasi, cuman nggak kaget, cuman it's still a learning process gitu sampai sekarang gitu. Mau lu main di even nanti kita main di arena pun juga itu bakal something yang kita coba belajar terus. Bener. Manajemen kita juga sempat kaget gitu sih, soalnya mereka nggak tahu, mereka orang UK kan asli, born and bred, white, you know, and they don't really know who we are here, and then they're just kind of like, hey man, there's 2,000 people, and we've been playing like a venue where there's like 150 people in the UK, and then once I think we played Liverpool, and there's about almost like 1,500 people, and then he was just like, man, there's 2,000 people, and then he thought that we were gonna be nervous. I was like, bro, I'm not nervous at all. Like, I don't give a fuck if they like our music or not. I just want to go and play my heart out. It doesn't really matter to me. It's just like, give me an audience, like any audience, I will play in front of them, because that's just the purpose of doing this whole thing. And the difference is in the culture. Kalau di sana mungkin culture-nya adalah mereka sama musik baru lebih langsung bisa kayak, okay, let's just see what these guys can do. Kalau di sini kayak mereka lebih ke loyal, kayak okay, once I like you forever. You know what I mean? It's like one of those clingy girlfriends that you have when you're in high school, and then but there it's just kind of like, okay, cool, I like you, it's cool. But then kalau misalkan di UK pun lo main di depan orang-orang yang salah, lo akan main di depan orang yang salah juga gitu. Kayak if they like Eurovision, they like Eurovision. If they like, pas kita main di South by, ada satu venue kita mainnya di tempat di mana orang-orang yang lebih dengerin country music sama folk. They were like, we played I Feel Love, which is like a legendary song, in the middle of our set, and they're like, what the fuck is this? And there's only one girl, and she's a DJ, and she's like, I can appreciate that thing. And then I'm like, yeah, of course. And then, you know, they're in their cowboy hats and stuff like that. Like, I don't expect them to understand this. It's like they only found out about Beyonce by her latest album, not the one before. You know what I mean? It's like the Cowboy album. But then, speaking of that merchandise, I think that's the best merchandise, one of the greatest merchandise ever in the world that's ever been produced. Even to this day, a lot of people still come to me and say, my friends and all the fans, they say, man, that's like the fucking craziest. It makes me feel like I'm a part of something bigger. I'm a part of a community. And I feel so proud when we made that. It was just like, it's a thought that it's like, okay, the greatest ever is not about us. It's about everyone should feel like they're the greatest ever. And this feeling of being the greatest ever. And the reason why we have a protection on the cover of that is because of like, why are we so limited to something that's just protected by, like, why do we have a ceiling on top of us all the time? Why can't we just break that ceiling and go like, I'm the fucking greatest at what I do. I'm the best barista in the world. I'm the fucking best bricklayer in the world. Like, it's like the greatest ever is about all of us, and that's the reason why that thing is so, you know, it's so like strong. The message is there, and it's just a T-shirt, but it's more of the message. Anyone can sell a T-shirt, but can you sell a message? That's the most important thing.
kita masih bisa melihat merchandise itu akan diproduksi kembali nggak sih? Aduh, tipis nih ketawa. secara apa namanya? Kalau banyak yang minta boleh. Tapi demand-nya masih banyak banget sih. Kayak, Banyak kan kayak, demand-nya kan? kayak banyak yang DM kita juga kayak even kayak buat konser yang nanti gitu kayak merch The Greatest Ever nanti bisa di order lagi nggak gitu. Karena itu mungkin bentuk dari apa ya? Sebagai sebuah grup musik itu bentuk approach terhadap fans yang sebegitunya sih menurut kita sih. Melihat kalian bisa mengcustom setiap t-shirt yang diorder tuh dengan nama masing-masing itu kayak Sugap, Bastian gitu. Jadi itu kayak sebuah monumental ya kalau kita ngelihat lagi setelah mungkin 5 tahun itu kayak oh iya kita anjing ada nama gue nih di sini kayak gitu loh. Ada rasa-rasa seperti itu. Memorinya betul. Tapi gue ada pertanyaan, Bas. Tadi Silakan, kan Kevin bilang ada panggung-panggung yang berarti tidak sesuai ekspektasi lah. Dengan kalian kan sebelumnya kan manggung di Indonesia ya, ketemu panggung-panggung besar, festival segala macam. Ketika dimulai dari nol lagi, kalian tuh yang kayak gini gak sih, kayak anjir lah gitu, ibaratnya kayak kerja lagi. bukan kayak dari kita dari nol lagi nih dengan tadi yang gue penasaran yang emang seenggak proper apa sih kalau misalnya di sana tuh. Mungkin buat kasih konteks seenggak propernya kayak let's say kita pernah main di satu space, let's say ruangan ini gitu ya. Speakernya cuman kayak satu speaker soundbar. Oh iya. Ya yeah, segitunya. Cuman again kalau menurut kita juga dimanapun kita main kita harus tetap all out sih gitu dan terbukti, maksudnya kayak kita main di venue yang soundnya nggak proper pun itu bisa ngebuat orang yang tadinya duduk mereka pada berdiri semua dan joget gitu. Jadi kayak kita nggak apa ya, kita nggak peduli kayak segimanapun venue-nya nggak proper, tapi once kita sudah naik ya kita harus give kayak semua yang kita punya gitu. Dan itu terbukti juga, maksudnya kayak resonate sama orang yang nonton, dan kita turun panggung pun mereka nyamperin kita kayak oh my god you're so good, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak menurut gue itu hal yang ya cukup penting untuk bisa tetap all out dimanapun venue-nya. Dan itu tervalidasi juga karena salah satu anak kantor kita pernah nonton kalian di Sheffield. Oke. Oh iya, pernah. Dan emang gue nanya kayak kemarin sebelum kita mempersiapkan interview ini, gue nanya gimana waktu lu nonton Elephant Kind di tour UK ya waktu kalau salah. Iya, kita main di Sheffield. Vibing sih, dia belum pernah dengar kalian sebelumnya, justru nonton kalian pertama kali di Sheffield karena dia kuliah di sana. Ya kayak kita ingat ada beberapa orang-orang Indonesia yang nonton student. Ketara ya. Terus ada aja approach kita habis show gitu kayak. Gue inget banget waktu itu di Bristol deh. Itu salah satu kotanya kita main di Bristol. Terus itu udah beres manggung. Gue lagi ngerokok di luar gitu. Terus ada kayak pasangan suami istri. Ngomong sama gue kayak keren banget. Kita baru tahu band Indonesia lagi di sini gitu kalian. Terus dia cerita juga katanya momen itu tuh ada satu band Indonesia juga dari Bandung lagi tour di UK. Jadi kayak jadi kayak even dia yang udah lama di luar aja kayak banyak nggak tahu gitu kalau ternyata artis Indonesia tuh bisa sampai sana, even sampai Bristol, which is yang kota besar juga tapi nggak sebesar London gitu. Kayak banyak ya gitu ya, ini ada siapa lagi sih, terus kayak iya banyak sih, beberapa kali lah adalah band-band. Dan ternyata orang Indonesia ada di mana-mana ya. Nah, itu pertanyaan gue tuh Iya. Di London tuh orang Indonesianya banyak sih. banyak ya? Banyak. Cuman nggak yang kayak gue masih kadang kalau naik bus tau ada ibu-ibu gosip pernah sekali gitu. Terus gue kayak kagetnya ada gitu. Kalau gue sempat di Australia, kalau misalkan dengar ibu-ibu gosip masih kayak ya udah banyak gitu orang Indonesia. Tapi kalau di London kayak oh iya tante gitu. Tapi jadi sapa-sapaan atau kayak udah orang Indonesia udah baik gitu? Enggak juga sih. Cuman gue cerita lucu banget. Gue itu lagi beli kopi, lagi mau beli kopi di salah satu coffee shop di London. Terus kayak gue ngeliat kayak sepasang cewek gitu. Terus mereka lagi ngobrol yang lumayan eksplisit gitu kan. Terus gue denger kayak oh my god. Jadi kayak akhirnya dari situ kayak mungkin kita kalau ngomong itu gak usah yang aneh-aneh kali, siapa tuh ada orang yang ngerti gitu. Iya, lo gak ada yang tahu, ntar tiba-tiba ada orang. Tapi kebanyakan yang kalian tahu orang Indonesia yang di London tuh berprofesi sebagai apa? Macam-macam.
kita ada teman-teman yang lagi studi juga di sana. Happens yang kita udah kenal way back pas kita di Jakarta. Macam-macam sih tapi sih kayak di industrinya kayak ada yang kerja di film, yang ada yang di film, terus Di film. kayak apa namanya? Ada yang di teater juga. Terus kayak banyak sih, maksudnya kayak di creative industry atau yang kayak di corporate gitu juga banyak. Nih sebelum lanjut ke produksi, gue masih ada penasaran lagi nih. Sebenarnya London tuh seindah apa yang gue bayangkan gak ya? Karena kan kalian udah berapa 5 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun di sana. Maksudnya yang gue tahu kan sampai ada. Jadi kalau di Bandung tuh Bas ada istilahnya Grimis London. Asik. Oh, lu Maksudnya- orang Bandung? Hah? Lu orang Bandung? Dulu gue kuliah di, Ah, oke. dulu di Bandung. Kenapa Bandung? Asik. Masih nyampe ya jokes itu ya. Terus dengan kulturnya yang kayak dulu kan terkenal Quadrophenia, apapun itulah yang kayak keren gitu. Sebenarnya seindah itu atau enggak sih untuk tahun ini? Tergantung lo tinggal ada di mananya sih. Iya, tergantung site-nya di Tapi mana. kalau bilang ada tempat yang cantik banget, ada yang cantik banget dan kayak parknya cantik banget, iya gitu. Cantiknya lumayan. Ya gue itu yang salah satu gue kangenin sih. Bagus. Kayak everywhere you look itu pasti kayak. Ya, mereka punya policies kayak kalau nggak salah gedung mereka terkenal kayak buildingsnya mostly pakai red bricks kan. Itu kayak salah satu yang di preserve sama governmentnya dan dari kerajaan juga gitu. Kalau ini jadi banyak yang kalau lihat gedung-gedungnya tuh tua tapi sebenarnya di dalam itu direnovasi apa, jadi kayak mereka lumayan banyak nge-preserve heritage dari zaman perang dulu, zaman mereka mungkin masih menjajah negara-negara lain lah gitu. Dan gue ngerti mas lu tadi yang lu bilang kayak hujan gerimis, kayak the other side of things yang orang nggak tahu tentang UK itu sebenarnya depressed banget sih negaranya karena lu any kind of season tuh lu bisa hujan dan kadang bisa depressed banget gitu vibe-nya gitu. Jadi no wonder banyak kayak band-band yang gue denger sih yang kayak even kayak shoegaze aja tuh banyak band-band keren dari UK kan yang kayak very sad gitu, yang kayak depresif banget gitu karena mungkin seasonal memang depressionnya iya itu. karena seasonnya gitu, dan pas masuk winter pun Desember sampai Maret tuh lo gila sih. lo ngeliat iklan tuh Especially iklan Januari sih kayaknya. iklan-iklan tuh pasti nyuruh lo beli vitamin D karena lo nggak dapat sinar matahari sama sekali, which can get you depressed gitu. Meanwhile kita kan di sini Matahari mulu ya. anyep banget kan kena matahari kan. Gue pernah ngobrol sama Kevin juga waktu itu. Apa namanya, kalau misalkan emang pengen tahu the real London, mungkin kan banyak orang yang tahu London itu dari film kayak Hollywood kayak let's say Notting Hill gitu kan. Tapi kalau mau tahu the real London, nontonnya Top Boy gitu. Top Boy ya? Top Boy. Dia itu literally the other side of Wagwan. London ya, Wagwan. Bom Itu nonton, itu ada di Netflix kayaknya. Yoi banyak. Oke. Silakan Bas. Terus juga kita balik lagi ke album EP Super Blue sebenarnya. Super Blue yang menjadi rilisan pertama kalian yang full produksi berarti di London ya? That's the misconception. Itu sebenarnya album nggak dibikin di London. Oh, oke. Cuman emang waktu itu ada omongan yang kita sekarang juga udah kayak ya udahlah ya, let's just be real. Emang kita kayak ya udah kita mau break through London, let's just say that this album has been made fully in London. Padahal recordingnya itu di Jakarta. Cuman di sana di edit production kita ngulang ada beberapa kayak drum sama bass sama synth gitu. Terus yang ngeproduserin juga, I mean he's top notch producer juga si siapa? Sam Pat Davis. Sam Pat Davis yang ngeproduserin Tom Smile. York gitu, The Smile. The Smile, Warpaint gitu. Warpaint. Nah terus dia ya emang benar kayak he elevated the album, the EP. Cuman itu sebenarnya nggak fully di sana. Justru ini I'm getting ahead of myself. Tapi yang album yang bakalan kita rilis berikutnya ini justru itu direcordnya di London. Oke. Gitu. And apa namanya? Tadi gue mau ngomongin bahwa tentang si Sam Pat Davis dengan semua ini kayak kita emang udah rencananya mau rilis itu di Indonesia. Pas kita mau rilis, dibawalah kita ke London. Gitu. And then kita ketemu orang-orang baru yang kita akhirnya kayak kerja sama mereka. Tadi itu Super Blue tuh harusnya bukan EP, album. We're past EP. Kalau misalkan kalian pikir kayak Alvin kan gak ngeluarin album dalam 5 tahun. Super Blue is actually an album, tapi di-cut jadi 5 lagu. Semestinya ada. Ada 11 ya, 10 12 sampai 12 lagu. 11 deh ya, 11 lagu. Itu sebenarnya album ketiga Alvin kan. Jadi kalau
kita nge-skip satu progress yang lumayan besar nih. Jadi album kita yang bakalan coming nanti ini adalah sebenarnya album keempat kita jatuhnya. Oke. Cuman kalau dihitung dengan diskografinya ya berarti itu album ketiga kita technically. Cuman kalau buat kita, buat gue personally itu album keempat kita gitu. Iya. Berarti yang digarap di London hanyalah berarti finishingnya bisa dibilang seperti itu ya? Edit production. Including finishing sih bener. Finishing. Ya, mixing, masteringnya di Mixing, sana. mastering. Cuman emang pas kita nyampe sana kan udah kita waktu pas kita pindah kan memang udah kita sekalian bawa si finish produknya itu kan si Super Blue. Even kayak video klip juga kita udah bikin juga di sini. Pada saat itu emang pas decisionnya adalah di cut down jadi 5 lagu. Akhirnya kayak rework lagi kayak take drums terus kayak nambah scene kayak vokal gitu-gitu sih nggak dirubah sama sekali. Sama akhirnya di mixing ulang, di mastering ulang lagi gitu. Gimana kalau pas lagi tektokan soal teknis produksi sama mereka gitu? Apakah sama aja nggak sih sama kayak di Indo secara workflow apa gitu-gitunya? Kurang lebih sama sih. Mereka orangnya yang cukup polite juga kan. Yeah. Jadi kayak ada nggak enakannya juga, tapi mereka nggak punya kata nggak enakan kan. Sungkan itu nggak sungkan? Sungkan tuh ini ya enakan, takut ya. nggak enakan. Oh nggak enakan. Nggak ya. enakan, iya mirip. Iya kayak gitu. Jadi kayak misalkan one more take, thank you. Kayak gitu ya kayak. Iya. Itu British banget. Another one please. Bagus sih tapi ada opsi lagi kayak. Iya itu. Itu Kayak gitu. Jaga-jaga ya. Itu Jaga bagus sih. perasaan ya. Sekali lagi boleh nggak? Can you take one more? Nggak pernah kayak for fuck's sake man. Belum pernah sih. Cuman kalau misalkan mereka beneran nggak suka pun, mereka nyari cara dari poin A ke B-nya tuh panjang banget sampai kita kayak, bro you don't like it, I get it, like it's fine, let's do it. Oh kita berpikirnya justru kalau udah di sana mungkin akan lebih straightforward gitu ya. Ternyata polite ya. Not the British, bro. The British are not straightforward. Like if they want to talk, when they're talking about one topic, right, and they want to get from point A to B, they would travel all the way to Z, back to B. I'm like, bro, get to the point, please. Like, it's like I get it. You're like orang Jawa, but like I'm Jawa too, but like man, like this is the reason why we're here. Like we're trying to get away from our culture a little Gak bit. enakan itu, tapi ada juga jadinya. Ada banget. Selama kalian di London, kalian masih ngikutin ini gak sih band-band di Indo? Ketika kalian udah di sana berarti semua yang bentuk video vertikal akan ngikutin region sana kan? Oh iya. Algoritmnya. Algoritma Gue betul. personally nggak tahu ya algoritmanya jadi berubah pas di sana. Iya kan, Jadi berubah gue banyak teman-teman yang gue nggak lihat sendiri pun di feed gue kadang. Jadi gue nggak tahu mereka rilis apa segala macam. Tahu-tahu pas pulang 3 bulan lalu kayak ada band ini, ada band itu, ada band ini. Gue kayak wow, udah banyak nih. Terus ada band yang lagi naik banget gitu. Kayak I'm happy for them. I think the industry will only work if there is always new bands coming, and those people who have the platform to give them opportunity will always give them an opportunity. You know what I mean? It's not just like, okay, they have 1 million followers, we're gonna be doing interviews with them, but they only have 2,000 followers, bro. Like those 1 million followers guys, they started from 2000 too. Like why are you you gotta give opportunity to everyone for the industry to work. Ada masanya zamannya Indonesia yang menurut gua kalau nggak ada internet, radio is like what the fuck are you doing with the radio, man? You're playing the same songs from like old bands all the time. You're not giving enough opportunity for new bands, and that's gonna be your downfall too, because you don't nggak ada regenerasi lagi. It's like one of the most important thing in this industry is to untuk regenerasi terus artis yang ngerti gak? Yang kayak baru terus giving opportunity to new ones while allowing the old ones to keep going. Ya itu yang bener sih, setuju gue soal radio kayak nggak di revamping gitu sih di sini, karena one thing about radio in the UK juga itu terutama BBC ya, BBC itu radio pemerintah satu, terus kayak they're very supportive sama artis-artis baru, kayak suka bikin event apa gitu, dan itu jadi salah satu benchmark juga kayak even kayak lots of like up and coming artists, whether itu band, singer-songwriter, solo artist, itu banyak yang pengen banget lagu diputar di BBC, apalagi diajak interview sama certain host gitu, either Radio 6, Radio 1 gitu, kayak itu something yang bisa
tick box successful buat mereka lah gitu. Karena mereka continuously kayak ngasih tahu tren kayak ini musik baru, ini apa, ini tren yang lagi oke, ini lagi ini lo harus dengerin apa gitu. Meanwhile itu yang something yang kontras juga, dan balik lagi itu karena infrastrukturnya, karena mungkin culturally juga orang di sini masih beberapa mungkin gak denger radio karena itu juga, karena ya kita kupingnya capek gitu, hearing same old shit gitu kasarnya gitu kan. Jadi ya meanwhile kayak zaman dulu lu denger radio karena lu mau denger something yang baru gitu. Lu radio DJ lu dilihat kayak lu orangnya keren karena lu nge-curate music, not just new music but old music combined gitu. Jadi satu program, jadi satu sequence playlist yang keren gitu, lu mau dengerin terus gitu. Meanwhile ya itu banyak hal lah yang beda banget sama di sini sama di UK. For the record, regenerasi itu benar gak sih katanya? Benar. Benar kan? Oke, semantics tapi penting. Iya. Regeneration, iya. Benar. Ada yang ini nggak? Mungkin band-band Indo yang baru yang kalian notice akhirnya, mungkin pas di sana atau mungkin setelah balik ke sini? Gue sempat bahas sama anak-anak waktu itu, gue follow satu record label namanya Big Crown Records itu di Brooklyn. Gue suka banget artis yang punya labelnya itu. Terus ternyata ada band Surabaya yang desain sama namanya di Marlos ya. Oh, di Marlos. Di Marlos ya. Terus mereka lagi US tour kayaknya sekarang. Ya gue denger keren sih, karena itu labelnya emang kayak soul funk tapi yang 60s, 70s gitu. Terus ternyata ada band Indonesia which is cool gitu. Bisa desain sama label itu dan lagi touring di US. Itu sih, terus apa lagi ya? Kalau dari Bayu mungkin? Gue beberapa kali sempat came across sama salah satu band Bandung namanya White Chorus ya. Itu juga menurut gue bagus juga itu. Iya. Ya dibawa sebuah warna baru sih. Berarti secara personal tapi belum sempat ini ya berkenalan gitu, belum sempat ya? Belum sih. Karena benar-benar ya kita baru balik. Terus kita juga emang dari pas kita balik kan memang kita decide momentum yang paling pas untuk kita manggung itu adalah instead of kita balik kita manggung di acara orang, which is yang udah selalu kita lakukan dari awal sampai sebelum kita pindah. Kayak emang paling tepat itu adalah kita bikin konser dulu gitu, jadi kayak momentumnya paling pas gitu sih. Mungkin ntar ketemu pas pesta pora. Asik. Nah, kita lanjut dulu kali. Lanjut, Bas. Jadi kita kemarin buka question box di Instagram dan menjadi sebuah apa ya? Banyak ya ternyata. Banyak banget yang bertanya. Mungkin inilah rasa penasaran yang belum terjawab selama beberapa tahun terakhir. Jadi kita pilih ada beberapa pertanyaan ya. Dari gue dulu, Gap ya. Dari dulu, Bas. Ini pertanyaan dari Jules 6666. Setelah kurang lebih 5 tahun berkelana, habit apa yang kalian kangenin dari backstage di Indonesia? Mungkin bisa jawab masing-masing. Punya pandangannya sendiri-sendiri. Refreshmentnya sih mantap. Kangen makan hok band gue. Iya, refreshmentnya mantep sih di Indonesia. Berarti kalau makan di sana porsinya nggak porsi tukang gali ya? Ada beberapa yang Portugal sih. Ya ada. Cuman nggak semua. Cuman kalau tadi pertanyaan di belakang panggung, ada beberapa show yang kita nggak dapat makan juga sih di belakang panggung sih. Kayak it's not something yang mandatory unless lo Drake atau Rosalia gitu main gitu. Kayak, iya kan, kayak itu atau Dua Lipa gitu. Cuman what I'm trying to say kayak ya itu something yang beda banget. Tergantung eventnya juga sih sebenarnya. Tapi ya gue kangen sih refreshment di ini panggung-panggung di Indonesia. Ya lavish kita dikasih dari buah, snack sampai semangka dipotong-potong sampai alkohol. Soalnya waktu itu kita sempat main di festival juga. Tahun lalu kita kan kayak tour festival di UK kan. Dan rata-rata tuh mereka tuh kalau di sini beberapa yang pengalaman kita di festival kan biasanya kan ada green room terus kayak setiap artis dikasih refreshmentnya masing-masing gitu kan. Terus pas kita kemarin tahun lalu kita tour festival di sana, mereka malah tuh lebih kayak ada satu tempat catering. Jadi kayak prasmanan, jadi kayak semua artis tuh ya makannya di catering gitu. Jadi kayak semua sama gitu ya. Bedanya di situ aja sih. Kayak synchronize nggak sih kayak gitu juga?
Oh iya. Atau- Sinkronis iya sih gitu Sinkronis juga. dulu belum ada pesta pora soalnya kan. Iya, sinkronis sama sinkronis. sama apa namanya? Bener buffet gitu. Tapi kita itu aja sih apa namanya tempat green roomnya kita gantian jadi kayak di jam-jam ya. Oh, iya. Oh iya, bener. Keluar cepetan masak lagi. gitu ya? Iya. Iya, misalnya lo main di stage A itu nanti ada jam-jamnya gitu. Gantian ya. Gantian. Ganti-gantian. Tapi refreshment paling asik lah selama kalian di London di backstage tuh apa? Wah itu nggak boleh dikasih tahu sih. Guinness. cut. Guinness nggak apa-apa lah. Guinness Iya, nggak apa-apa. paling Iya. nge-beer. Iya. Masalah Di sini Guinness, dikasih juga gue sih. bingung sih kenapa Guinness. Ini pertanyaan gue belum ketemu orang Guinness ini. Kenapa Guinness di sini rasanya beda sama Guinness di UK? Karena kita minum Guinness sampai Iya. gue naik 5 kilo karena Guinness. Di sana atau di sini bang? Di sana. Di sana. Gue di Di sana sana rasanya- kayak tiap hari minum Guinness. Gue kalau misalkan orang, gue nggak ngopi kan. Gue tuh abis makan siang gue Guinness gitu. Jadi kayak kadang cuma setengah pint. Seenak itu sih. Di Kevin bisa sampai 3 pint sih. Iya, kalau keluar banyak. Gue kan orang yang gak suka bir kan. Jadi kayak most likely selama di London kalau lagi nongkrong sama anak-anak di bar, biasanya gue mesen Diet Coke gitu kan. cola. Cola. Cuma kalau misalkan lagi pengen Guinness pun juga oke 1 pint gitu. Itu emang enak banget rasanya tuh, kayak ada hint, kayak ada rasa kopinya kalau menurut gue pribadi ya. Cuman itu juga gak habis, biasanya Vin mau gak habis. Iya. Oh, Berarti rasanya beda ya di sana sama di sini ya? Beda Ada Bang. bedanya ya. Berarti ini ya mengikuti pasar. mengerti pasar Pasar beda luas. lidah beda. Dan di sini enak juga, cuman kayak beda aja sih. Beda. Iya. Shout out to Guinness ya. Iya. Shout out. Ini banyak dimension nih kita. Gak apa, dia sering bantuin kita juga. Iya, benar. oke. Terima kasih Guinness. Oh nice. Suka bikin acara dikirimin lah 2 krat lah 3 krat. Oh gitu. Iya. Bestie. Lanjut Gap. Lanjut nih dari Sase. Been following them for almost 10 years. But what makes Elephantine is Elephantine katanya. Kalau menurut gue yang membuat Elephantine adalah Elephantine kita selalu berinovasi dan berevolusi gitu. Kayak tadi kayak ngomongin dari album pertama even sampai kayak The Greatest Ever tadi kayak kita mengeluarkan merchandise yang bisa dibilang message-nya bisa keterima semua orang. Terus sampai banyak orang juga yang sampai sekarang pun juga nanya kayak merchandise-nya dirilis lagi nggak gitu. Cuman kalau kita as an artist kita pengen tetap akan terus berevolusi kayak as a person, as an artist juga. Jadi kayak yang membuat Elephantine adalah kita itu nggak stick sama satu wadah yang sama. Kalau menurut gue kayak kita akan selalu moldnya bisa berubah. Itu sih yang membuat Elephantine. That's a good point yang tadi Bayu bilang apa tadi namanya kalau Elephantine innovative dan selalu evolve gitu. Itu satu. Cuman kan kayak how do you justify that you are always innovative and always evolving? It's only for the audience to know that. How I know that we are not just like nationwide tapi all over the world. Itu kita udah kerjasama sama beberapa mixing engineer, beberapa produser di luar negeri, then they're top notch. Alright, we're talking about Grammy award winning producers and mixing engineer and mastering engineers. And banyak juga yang pakai mastering engineer dari Indonesia, cuman nggak sitting gitu loh. Ini dan sitting nggak, lo harus physically sit di sebelah dia, cuman yang benar-benar tektokan, ngobrol sama dia lama setengah jam, terus ngobrol lagi. That's how we do things when we're there. Yang gue sadar adalah even to them it's a whole riddle to help us to get to the sound that we want, especially in this album. Tektokannya banyak banget. We're not just okay, there's a bass, there's a drum, there is a guitar, there's a singer, there you go, and there's synth, there you go. No, there is a whole journey in the music. Kayak kadang ada naratifnya, kadang ada ini, dan di album yang bakalan datang ini kayak lo bisa kayak it's like a whole sicko mode Bohemian Rhapsody thing that's going on dari sini ke sini, dari sana ke sana, kayak it's a lot of things going on. Kenapa kita menganggap diri kita inovatif adalah even yang the best of the best pun masih kayak we love this shit but what the fuck is going on, like what is this? Like what is this?
even when we met John Kennedy, which is one of the top-notch Radio DJs, like he's like a legend there. Everybody knows who he is. Coldplay only want to do interview with him on the radio, something like that. And he's like, when I listen to you guys, I was like, I don't know what to make of it. Like it's like it's been recorded, like it's great, but I don't know what this is. It's like, what music is this? He always mentioning kayak ada hint dari siapa, dari siapa. Oh, gue lihat tuh di vertikalnya ada. Iya, YouTube ya. ada itu. Dia cek aja, dia salah satu legend, shout out John Kennedy. Tapi gue nambahin aja sih dari Bang Bayu kayak what makes Elven kan itu sih, kita nggak stick di satu style of music or so called genre. Walaupun sebenarnya genre tuh help people, kayak gue pernah baca, iya, untuk kayak algoritmanya kayak mendefine kayak lo buat denger ini, sebenarnya buat kayak ke customernya sih kata atau pendengar gitu, kayak lo denger ini karena lo suka dengerin ini gitu. Tapi buat kita kayak evolving, kalau lo dengerin dari EP, album pertama, album kedua, and nanti a forthcoming album, forthcoming album, karena yang tadi ketiga dihitungnya album, kita nggak stick di satu type of music aja sih gitu. Kayak kita, kalau kita pengen ngerasa kita mau tiba-tiba bikin house music or you know, kayak tiba-tiba pure electronic, no drums at all atau no bass at all, atau tiba-tiba nggak ada vocal sama sekali, kayak lu nggak ada yang kaget pokoknya. Jangan kaget gitu. Karena ini hal yang ini emang kita selalu kayak gitu di studi kita, nggak constantly kayak kita punya format kayak lagu A kita diam dulu dan kita mau bikin lagu yang kayak gini lagi, kayak karena that's not the point of for us in terms of making music, karena momen kita bikin lagu itu momen pas kita di tahun itu. Karena state lu beda-beda, lu di tahun itu lu umur lu berapa, condition lo gimana, physically, mentally gitu. Dan sekarang kita beda gitu, lo constantly changing tiap tahun, tiap hari. Itu lumayan terasa sih, karena kita juga lumayan mendengarkan album-album pertama kalian. Bahkan gue pernah nonton kalian dulu, kalau mungkin masih inget ya, di kampus Atma Jaya, yang mana waktu itu yang nonton Setara Gelora Bung Karno alias 10 orang. Tapi salah satunya ada gue di situ. Awal-awal banget kayaknya. Awal-awal banget. Itu bukan acara lari ya, bukan ya? Bukan, waktu itu masih formasi lama. Masih sama Mas Dewa lah, sebagai gitaris. Dan itu gue pertama kali nonton kalian secara live dan masih terasa ngeband ya. Masih mungkin organik instrumen, mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi kembali kita ngeliat rilisan yang baru-baru kemarin, terutama di album ya bener ya, Super Blue, itu udah lebih beda tuh nuansanya, kayak bassline-nya Love S tuh udah se-groovy, bukan yang kayak mungkin ini gue sotoy banget ya. Kalau beat di Ordinary kan lebih yang jreng, kalau di Love S tuh nuansa yang berbeda kan. By the way, kita suka banget sama bassline yang Love S ya. Itu juga salah satu favorit kita. Thank you. Akhirnya itu juga bentuk evolving kalian ya berarti ya. Mungkin really quickly tadi ngomongin kayak 10 orang, I think that's one of the reasons why we moved to the UK. Kayak it keeps us grounded, main buat depan orang dikit. Kalau mau ngerasa apa ya namanya, kayak perubahan musik kayak Eleven Kind, mungkin nanti di konser bakal berasa sih, karena kita kan bakal mainin dari EP yang pertama sampai kayak kita juga akan mainin lagu-lagu baru yang akan kita rilis di album nanti. Jadi di situ, dan kita akan mempresentnya tuh kayak emang sesuai dengan eranya. Jadi kayak di situ akan berasa juga tuh kayak evolusinya musik Eleven Kind dari awal sampai sekarang, di titik sekarang. Tapi dulu pertama kali gue liat Eleven Kind juga, gue liat banget, gue ngeliatin Bayu tuh, gila nih drummernya powerful juga, Bes. Gitu. Iya, powerful memang. Bak. Itu impresi gue pertama kali tuh nonton Eleven Kind dulu di Bandung tuh. Lanjut, Bes. Udah gitu aja. Intermezzo aja. Nah, ini kita membahas soal kembalinya lagi Eleven Kind dengan 2 show ya. Jakarta dan Bandung. Per hari ini yang Jakarta udah sold out. Yang Bandung masih bisa pada saat episode ini direkam. Bener kan yang ngomongnya gitu ya. Jakarta udah sold out untuk both general admission dan juga VIP experience. Kayak masih ada sisa sedikit banget buat orang yang mau upgrade dari general admission ke VIP upgrade. Jadi bisa ketemu kita sebelum show.
Kalau di Bandung udah tinggal dikit banget buat yang general admission, jadi sikat langsung. Berarti seperti yang tadi udah disampaikan Bayu juga, berarti akan membawakan semua album ya. Berarti misalnya setlistnya berisikan lagu-lagu dari semua Selections, album, iya. termasuk yang akan datang ya. Iya. Nggak ada album yang missing dari set kita. Oke. Berarti semuanya mempunyai perwakilan lagu-lagunya ya. Iya. Yes. Kalau semua dimainin mungkin bisa 4 jam. Iya, konser. betul. Iya. Ini kira-kira berapa jam kira-kira ya? 2 jam kemarin. Kita udah nge-time 2 jam. Kita bakal mainin kurang lebih 25 sampai 27 lagu. Berarti nanti ada yang ganti-ganti baju gitu ya? Kurang lebih kayak gitu. Ya kayak Ganti Katy baju. Perry gitu ya. Muncul dari bawah gitu kayak Kayak Sai lompat. Oh iya bener juga. Loncat dia. Loncat deh. kalau VIP berarti apa nih akan kira-kira teman-teman akan Ditawarkan rasakan ya, iya. di VIP? Lebih intimate aja sih, kita bakalan ngobrol sampai kayak gini gitu. Iya, lebih nyantai sih sebenarnya. Terus habis itu kita bakalan mainin lagu-lagu. Berapa yang nggak bakalan kita bawain di panggung juga. Jadi lebih deep cut lagi. Oke. Gitu. Dan setnya juga kayak nggak yang full band, kayak mungkin lebih nyantai akustikan gitu. Terus juga Exclusive merch juga. kita juga kasih exclusive merch karena kita ada satu t-shirt dari pada saat kita produksi di London itu kita bawa ke sini, dan itu khusus buat yang VIP itu dapat rilisan merchandise kita yang kita produksi di London, and then sama ada VIP lanyard ID card gitulah. Berarti Bandungnya di mana nih Bandungnya? Bandung tuh di Cornerstone Auditorium. Cornerstone. Iya. Oke. Di Pascal. Di Pascal ya, Oh, di kayak Pascal ya? gitu. Iya. Oke. Di Jakarta di bengkel ya. Di bengkel. Di bengkel. Tanggal 14 sama 16 Agustus. Jadi silahkan teman-teman bisa beli di Ibu Dibio ya. Ibu di bio, legend tuh. Legend tuh. Legend. Legend. Even nenek gue aja nggak tahu gitu. Old school itu. Gokil. Oke, Ibu di bio. Ibu Dibio ya. Oke. Jadi habis dari Jakarta dan Bandung akan stay di sini atau lanjut? Kita stay dulu karena kita main di Pesta Pora kan. Oh iya. Ini udah boleh di-spill belum sih? Udah sih ya, harus harusnya di ya. announce juga soalnya Cover kan. ya berarti? Kenapa? Apakah kalian kan Pesta Pura yang nge-cover gitu Oh enggak, Oh, kita yang saling tukar-tukaran ya. setlist Gue ya. sempat lihat enggak sih, kita bakal mainin set kita. Nice. Dan di set Pesta Pora pun bakal lebih banyak kita akan bawain lagu-lagu baru. Oke. Jadi kayak mungkin beberapa lagu-lagu lama kita bawain, tapi kayak setnya lebih banyak lagu baru. Jadi makanya buat orang yang kangen Elephant kan better ke konser, karena di konser kita mainin yang benar-benar dari awal kan lagu-lagu yang single-singles dari EP sampai latest releases sama album baru. Di Pesta Pora kita lebih banyak lagu baru introducing dengan lagu-lagu yang upcoming album kita, plus kita mainin beberapa lagu-lagu singles yang album lama lah. Gitu. 27 lagu ya. Yang di konser ya. Damn. Iya ya. Panjang. Pertama kali juga sih. Panjang sih. Stamina oke tapi ya. So far oke. Udara sini aman lah ya. Aman. Nanya dikit soal album yang akan dirilis ke depannya ini. Itu kan tadi sempat dibilang bahwa rencana itu Super Blue adalah sebuah full album yang mana 12 lagu kemudian di cut gitu ya. Apakah materi-materi ini akan menjadi materi utamanya di album terbaru kalian atau ini full It's a full new song sih. Oh, full new Iya. song. Oke. Tapi mungkin when the time is right kita akan revisit Super Blue lagi. Oh iya. Mungkin nanti later down the line, tapi untuk sekarang karena ya tadi yang Kevin juga bilang pada saat kita bikin album atau bikin lagu gitu kan emang kita ada pada saat itu kan secara kreatif proses kita ada di state itu di waktu yang itu. Pada saat kita udah move on ke yang lagu-lagu yang sekarang yang akan kita rilis di album itu juga kita bikinnya pada saat state kita di London. Jadi kayak emang yang lagu-lagu yang udah kita rilis ataupun yang gak kita rilis itu mungkin bisa kita revisit lagi tapi mungkin later down the line gitu. Ya. Bertanya satu lagi. Aman, Bas. Bertanya soal konser. Adakah nanti mungkin kolaborasi kah dengan kolaborator teman-teman musisi yang ada di Iya. Jakarta yang mungkin udah lama nih nggak pernah ketemu lagi dan kalian akan membawanya ke atas panggung? Konser ini lebih tentang kita sama fans sih. Iya. Oh, oke. Kayak mereka ngeliat kita 5 tahun nggak main, sama kita nggak ngeliat mereka 5 tahun. Ini benar-benar kayak it's between us. Iya. No one's gonna get involved. Ya. You know, it's just the two of us.
Kolaborasinya sama fans Eleven Kind menurut gue. Kita di panggung, mereka nonton kita. Asik. Pertukaran energinya itu ya, kolaborasi. Ya, betul, setuju. Oke, ditunggu merchandise-nya makin banyak kali ya dijual ya. Oh iya, ngomongin Aman. merchandise, kita juga bakal rilis limited merchandise pada saat konser minggu depan. Khusus untuk Jakarta dan Bandung, dan itu kita bikin cuma bisa didapetin di konser dan very limited quantity. Jadi emang buat super fans bisa dapetin, karena kita nggak akan rilis lagi setelah itu. Online gak ya Bang? Kalau misalkan sold out enggak. Jadi ya cepet-cepetan ya. Cepet-cepetan. Kalau nggak just tip aja tuh man yang nonton. Ya, boleh. Just tip. Oke, kalau gitu terima kasih sudah hadir di Alam Sutra di Maple ini. Terima kasih Iya, banyak. terima kasih Man, banyak. thank you for Sebuah having us. apa ya? Kesenangan. Iya, kesenangan, ini salah satu wishlist kita juga ya. Iya. Mantap. Walaupun Seru. agak-agak takut kayak aduh nih takut diajak pakai bahasa Inggris. Gue bahasa Inggris sih tadi dikit. Aman aja tapi. Nggak bisa bahasa Inggris. Oke, thank you buat Terima yang dengerin kasih. juga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Bye.